الغني الوحيد المجيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا ما فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه على كل ذرة ألف مرة. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واستدل لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وبحق آله دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والأقل. المكرم والمحترم حبيب القلوب الحبيب صالح بن عمر بن صالح بن جندان mata'ana Allah betul hayati. Semoga beliau panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam dakwahnya, disukseskan dalam dakwahnya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para tokoh masyarakat, tadi Bapak Ibu Lurah ya, Ibu Lurah semoga sehat afiat ya. Kemudian pengurus Masjidil Khairat, panitia, semoga semua yang berpartisipasi dalam majlis ini, dalam perayaan Maulid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Ibn Hajar menyatakan ada sebuah hadis dinyatakan oleh Sayyidina Abu Bakar ya. Man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Siapa yang berinfak 1 dirham untuk perayaan Maulid nanti akan bersamaku di surga. Itu perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Kemudian Sayyidina Umar menyatakan man anfaqa dirhaman li maulidir rasul fa ka'annama ahyal islam. Siapa yang berinfak 1 dirham untuk maulid Nabi sama dia telah menghidupkan Islam. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman li maulidir rasul fa ka'annama syahida Badr wa Hunain. Siapa yang berinfak untuk 1 dirham untuk maulid Nabi, maka seolah-olah ikut perang Badar dan perang Hunain, mati syahid. Wa qala Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu alaihi salam, man anfaqa dirhaman li maulidir rasul la yakhruju min ad-dunya illa bil Islam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berinfak kata sini Ali 1 dirham untuk Maulidul Rasul tidak akan keluar dari dunia kecuali meninggal dalam husnul khatimah. Karena mereka semua tidak akan menyumbang untuk Maulid karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sirri as-saqiti ya. Seorang ulama Siris As-Saqati menyatakan man qasada maulidan faqad qasada rawdah min riyadil jannah li'anna ma qasadahu illa li hubbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Siris As-Saqati menyatakan siapa yang bermaksud datang untuk maulid Nabi maka sama saja dia menghadiri dari taman-taman surga. Karena dia tidak mungkin hadir kepada
perayaan Maulid karena kecintaan, kecuali karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, malam hari ini kita dihadiri oleh Habib Saleh jauh-jauh dari Banyuwangi, dari Jawa Timur. Ini teman seperjuangan, sama-sama dulu sanawiyah mondok di Al Khairat Bekasi, sama-sama juga di Hadramut, ya, di Tarim, di Robat Tarim. Alhamdulillah kita ketemu lagi, bisa silaturahmi ke Ternate. Dan kakek beliau ini dulu dari neneknya, kakeknya punya nenek orang Fala Jawa. Jadi ada orang Ternate, Syarifah Muzna binti Ali bin Mustafa, ya. Jadi putra daerah juga bisa jadi bupati di sini, bisa jadi bupati. Ya, cuman ini Maulid Nabi. Kita nggak bicara politik, tidak bicara apa. Kita hadir untuk pengungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Surat Yunus ayat 53, maaf. Allah nyatakan, katakanlah hai Muhammad, ya Habibullah, ya Rasulullah, kepada umatmu dengan keutamaan Allah, bifadlillah wa birahmatihi, dengan rahmatnya. Imam Suyuti menyatakan keutamaan Allah artinya dengan ilmu. Rahmat Allah yaitu dengan adanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus untuk wahai Muhammad kecuali rahmat, lambang kasih sayang kepada alam semesta, manusia, jin, malaikat, pohon-pohonan, binatang, benda hidup, benda mati. Berkahnya Nabi Muhammad SAW. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, dan dengan sebab itu hendaknya mereka berbahagia. Kita diperintahkan untuk senang atas adanya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah nyatakan, huwa khairun mimma yajma'un, dan itu kebahagiaan akan adanya Nabi Muhammad lebih bagus daripada semua yang kau kumpulkan, dari harta, tambang, emas, jabatan, harta, semuanya kita kumpulin semua nih, dibandingkan kesenangan dengan Nabi Muhammad itu lebih bagus daripada semua itu. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah kita dijadikannya umatnya Rasulullah SAW. Kalau orang nabi termasuk Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi sampai Nabi Isa, semua ingin jadi umatnya Rasulullah SAW. Memohon kepada Allah akan dibangkitkan supaya jadi umatnya Rasulullah. Karena banyaknya bonus, ya. Umurnya umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek. Amar ummati baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku ini antara 60-70. Jarang yang 80. Apalagi 90, apalagi 100. Bisa dihitung ya. Sedikit yang umur 100. Rata-rata 60-70 lewat 67. Tetapi umat ini diberikan oleh Allah keutamaan yang begitu banyak. Salat dapat malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Salat Lailatul Qadar dapat adrab Lailatul Qadar sama dengan 82 tahun. Kalau 10 kali kita dapat adrab sama dengan 820 tahun umur kita berarti. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW nyatakan ini, kita ambil hikmah dari Maulid. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, kelak bersamaku di surga. Dalam kisah risalah Muawanah Al-Habib Abdul Haddad nyatakan, man shalla 4 rakaat ba'da isya fa ka'annama adraka lailatul qadar. Enggak usah tunggu bulan Ramadan, Pak. Bu, enggak usah tunggu malam bulan Ramadan kita mau dapat Lailatul Qadar. Setelah sholat isya, sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sama mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sunnah-sunnah, ya.
Jadi pulang dari sini kita bawa oleh-oleh, ya. Sunnah-sunnah dihidupkan lagi. Siwak nih, banyak orang tinggalin siwak, ya. Tuh jamaah tablik banyak suka jual yang 10.000 murah, pakai seminggu 2 minggu nggak habis-habis. Rakaatun bisiwak khairun min afi. Apa? Rakaatun bisiwak afdal min sab'ina rakaat bila siwak. 1 rakaat menggunakan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Walaupun ini hadis dhaif tapi diamalkan oleh para ulama. Kita nggak usah meneliti sampai itu. Kalau ulama bikin contoh, itu sudah teladan, contoh. Apalagi kita tahu, saya sampaikan hadis-hadis ini supaya menjadi motivasi. Oh ini, masya Allah keutamaannya melipat gandakan pahala. Ya, sholat tadi 4 rakaat. Ada lagi sholat yang bagus. Bainal maghrib wal isya, man shalla ba'da al maghrib 6 rakaat, wa lam yusir bi kalamin dunyawi, fa kana ibadah 12 sana, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, jadi udah sholat maghrib 3 rakaat, zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 3, paling kurang itu, ya. Al-Habib Abdurrahman Segaf menyatakan, man laisa lahu wirdun fa huwa qirdun. Siapa orang nggak punya wirid, nggak punya amalan setelah sholat, seperti kera, seperti monyet. Nauzubillah, minimal subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, baru kita sholat sunnah, ya. Kalau mau banyak, ada ratib, ada banyak, panjang, amalan banyak tuh, asal kuat aja. Cuman amalan-amalan sedikit ini jangan sampai ditinggal. Kalau kita lagi sibuk, minimal itu. Nabi nyatakan dalam sebuah hadis dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin, saya baca, siapa sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib tanpa diselingi urusan duniawi, pembicaraan urusan dunia, maka seolah-olah dia beribadah 12 tahun. 12 tahun siapa yang mampu? Ramadan aja kadang-kadang kita keceplosan ngomong ini, ya. Padahal lagi puasa nih, sebulan lagi menahan puasa. Nah, ini banyak amalan-amalan dalam umat ya Rasulullah ini diberikan bonus. Sholat 6 rakaat dalam setelah maghrib, tapi syaratnya sudah salaman, sudah doa, nggak boleh ngomong urusan dunia. Lalu sholat qabliyah 2 rakaat, sholat ba'diyah 4 rakaat. Disebut juga dengan sholat awabin. Boleh diniatkan awabin, boleh diniatkan qabliyah, boleh diniatkan ba'diyah. Yang penting 6 rakaat kita sholat sunnah. Maka seolah-olah ibadah 12 tahun. Nah ini tiap malam kita dapat. Kalau dua malam 24 tahun. 3 malam, wah antum hitung sendiri. Wah begitu banyak amalan. Ya, sunnah-sunnah. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memberikan gairah kita, semangat kita untuk melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan terutama menambah-nambah terus sunnah, adab kita tingkatkan. Ya, semakin cinta sama para ulama, cinta sama ahli baitnya Nabi Muhammad, cinta sama sahabat, cinta sama orang tua, hormat. Ya, ini hati-hati nih. Ya, kita udah sukses, sudah kaya, kadang-kadang hilang sopan kita sama orang tua. Ya, padahal kita punya jerih payah, kita berangkat haji, kita gendong orang tua kita, ibu kita, belum bisa bayar jasa ketika hamil, tidak bisa jasa ketika dia melahirkan. Ya, semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita dan tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, dikabulkan hajatnya. Kurang lebih ini saja yang saya sampaikan. Ada tamu kita, saya juga mau mendengarkan tamu-tamu permata-permata yang keluar dari hati beliau ini. Habib kepada Habib Soleh, bersilahkan mau 2 jam 3 jam terserah Habib. Ini negeri antum punya ini, ya. Asal kuat aja Bu ya. Kalau nggak kuat ya 1 jam dah. Ya. Allah, saya akhiri sampai sini dulu. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahul muwaffiq mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ngantuk semua sudah ini. Nggak ada suara jawaban di belakang, nggak ada nih sama sekali. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 3 kali sunnah. Innallaha al-witr yuhibbul witra. Allah itu witir, tunggal, paling senang dengan sesuatu yang witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saudara saya, guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Habib Bakar bin Salim atalallahu amruhu wa mata'alallahu bituli hayatihi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Lurah, yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT, dan pejabat pemerintah yang mungkin saat ini bersama-sama kita. Mudah-mudahan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat. Tidak lupa kepada jajaran panitia penyelenggara Maulid Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diberikan panjang umur serta sehat walafiat sehingga tetap semangat, tetap di dalam menghidupkan dan mensyiarkan daripada syiar Islam. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ngantuk semua, sedikit saya akan bercerita tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis yang seperti ini sebetulnya tempat kita diijabahkan doa oleh Allah. Jadi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Karena itu minta kepada Allah permintaan yang di atas dari keinginan kita. Pasti kita punya keinginan kan? Kira-kira apa puncak keinginan kita di dalam hidup kita itu apa? Kalau bisa mintanya di atas itu lagi. Kira-kira apa permintaan kita kepada Allah? Puncak keinginan kita apa? Coba saya mau tanya, kira-kira puncak keinginan kita apa? Apa puncak keinginan kita? Kalau bisa di atas itu lagi kita minta kepada Allah SWT. Karena waktu-waktu yang seperti ini doa-doa kita diijabahkan oleh Allah SWT. Allah SWT itu karim, akramul akramin wa ajwadul ajwadin. Maha mulia Allah, Maha karim,
permintaan kita semua akan diijabahkan. Setiap malam Allah turun di langit. Pertama Allah berseru kepada kita dengan 3 seruan. Allah memanggil kita, hanya kita kadang tidak mendengar. Hanya kita kadang tidak sadar. Apa seruan Allah? Hal min sa'ilin fa'a'tiya lahu, wa hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu, wa hal min ta'ibin fa'atuba alaihi. Siapa yang mau minta akan aku berikan permintaannya. Siapa yang mau minta istighfar diampuni dosanya akan aku ampuni dosanya. Siapa yang mau bertobat aku terima taubatnya. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan apa? Mashi kama majma'il maulid yujallil qurub, dawaqat aubatak ya syarid idza bata'ub, dawaqat aubatak ya syarid idza bata'ub, dawaqat aubatak ya al-'asi idza batatub, da jama' la syakka yughfar bih jami'ud dunub. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan tidak ada perkumpulan yang melebihi kemuliaan daripada perkumpulan maulid. Perkumpulan maulid ini perkumpulan yang istimewa, perkumpulan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang melebihi daripada perkumpulan maulid. Kenapa? Yujallil qurub, segala sesuatu kesulitan yang ada pada diri kita semua terbuka karena berkat bulan maulid, karena berkat daripada acara maulid. Karena itu dikatakan dawagat aubatak yal 'asi idza batatub. Sekarang waktu kita kalau kita mau bertaubat. Dawagat aubatak yasyarid idza batatub. Sekarang waktu kita kalau mau kembali kepada Allah, kita kembali meminta ampun kepada Allah, akan diampuni segala dosa kita. Sehingga kita tidak keluar dari majelis ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Niat kita dikabulkan oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang segala diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paling keras ini aminnya kalau sudah urusan utang. Kalau sudah urusan utang keras, keluar semuanya suaranya ini sekarang. Ya, segala sesuatu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu minta permintaan yang di atas daripada segala-galanya. Bagaimana tidak? Baginda Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Nabi itu Pak, Bu, kalau diminta oleh orang-orang miskin, semua permintaannya diberikan oleh Nabi. Pernah baginda Nabi bersama-sama sahabatnya, tiba-tiba datang orang. Ya Rasulullah, saya ini butuh uang sekian. Rasulullah melihat kantongnya. Wah, gak ada. Keluar Nabi Muhammad cari utangan. Ambil utang, diberikan hanya untuk memberikan kepada orang itu. Kejadian lagi kedua kalinya, datang lagi orang miskin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya pernah kau janjikan kau akan memberikan saya sekian. Kata Rasulullah, sebentar ya, saya mau usaha, cari utangan pun juga gak dapat. Akhirnya sahabat Nabi SAW marah sampai mengatakan, ya Rasulullah, kok sampai engkau akan memaksakan diri? Kullifta ma la tutik. Kau kalau nggak mampu jangan kau berikan ya Rasulullah. Kenapa kau sampai memaksakan diri? Merah wajah Nabi SAW, terlihat marah dengan ucapan sahabat tersebut. Akhirnya diam. Nabi SAW mengatakan, qaulun ma'ruf khairun min sadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik itu lebih bagus daripada sedekah tapi setelah itu ngoceh. Kalau kamu nggak bisa, diam saja sudah. Hanya Nabi SAW mengatakan, ya sudah gini, sekarang saya nggak ada, tapi nanti kalau saya diberikan rezeki oleh Allah, saya akan penuhi. Dan banyak orang-orang yang pernah dijanjikan oleh Nabi SAW. Ketika Fatah Mekah, ya,
ketika Fatah Mekah itu Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan, sehingga banyak rampasan perang yang harus diberikan kepada para sahabat. Dan ini ada kaitannya dengan kejadian Nabi Allah Musa. Ketika Nabi Allah Musa itu ada setelah tenggelamnya Fir'aun, Nabi Allah Musa pernah mengatakan kepada penduduk Mesir, dia mencari makamnya Nabi Allah Yusuf. Tujuannya akan dipindahkan ke Baitul Maqdis, dikumpulkan dengan keluarga yang ada di sana, termasuk Nabi Allah Yakub apa di sana semua. Gak ada yang tahu pada saat itu. Tanya lagi mana makamnya Nabi Yusuf, gak ada yang tahu, kecuali ada satu nenek-nenek tua, usianya sudah 300 tahun ya. Nah, pada saat itu Nabi SAW menceritakan tentang Nabi Musa. Ketika Fatah Makkah dapat rampasan perang banyak, para sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kita bagi bersama ini? Karena memang para sahabat itu mereka berjuang bersama Nabi, mereka betul-betul susah payah. Akhirnya sahabat mengatakan kepada Nabi, apakah kita bagikan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan dulu. Saya punya orang-orang yang pernah saya janjikan, tolong panggil mereka semua. Dipanggil oleh Nabi SAW. Satu persatu mereka datang. Satu orang datang, ya Rasulullah, saya pernah kau janjikan untuk diberikan kambing 20 ekor. Dikasih kambing 20 ekor. Wala kadalik, akan dikasih. Ya Rasulullah, saya pernah dijanjikan untuk diberikan uang sekian. Diberikan oleh Nabi SAW. Terakhir ada kakek-kakek yang umurnya sudah 90 tahun. Ada kakek-kakek usianya sudah 90 tahun. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kau pernah janji kepadaku untuk memberikan permintaan-permintaanku. Dilihat oleh Nabi, oh ini sudah kakek-kakek ini. Usianya 90 tahun mau dikasih kambing. Gak mungkin dia akan bekerja lagi, sudah usia 90 tahun, bisa apa dia? Akhirnya Nabi SAW memberikan tawaran bebas kepada orang tua ini, kepada kakek tersebut. Tawaran bebas Nabi, tujuannya Nabi supaya kakek ini minta kepada Nabi agar supaya dimasukkan ke dalam, didoakan itu supaya menjadi penduduk surga. Karena kalau sudah Nabi bersabda, Nabi meminta kepada Allah, pasti akan terjadi. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Ucapan baginda Nabi, ucapan yang keluar dari lisan Nabi itu bukan dari hawa nafsu Nabi Muhammad, tapi itu adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Nabi mengatakan dia masuk ke dalam surga, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dilihat oleh Nabi, ini orang tua, kasihan. Berarti diberikan tawaran bebas oleh Nabi Muhammad. Khalas, untuk kamu saya berikan tawaran bebas. Utlub ma tasya, kata Nabi. Kamu minta apa saja yang kamu inginkan akan aku berikan. Kira-kira orang yang sudah umur segitu, yang diminta apa? Harusnya kan meninggal husnul khotimah, kan gitu. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan surga, dalam barzakh pun juga dalam keadaan nikmat, kumpul bersama Nabi Muhammad, kan seperti itu. Ternyata apa yang diminta sama kakek-kakek itu? Kakek-kakek tersebut mengatakan, atlubu minka thamanina syatan. Saya minta kepadamu wahai Rasulullah 80 ekor kambing. Kakek-kakek umur 90 tahun minta 90 kambing. Untuk apa 90 kambing? Kata Nabi, wala kadzalik, akan saya berikan 90 kambing, 80 ekor kambing. Ditawari lagi oleh Nabi. Tujuannya Nabi menawari yang kedua kalinya supaya dia sadar kalau dia ini sudah tua, kok minta kambing sih?
Nabi SAW mengulangi kembali, utlub ma tasya. Ayo minta lagi kamu sekarang. Kambing 80 ekor akan saya beri. Sekarang ayo minta lagi, apa kira-kira permintaan kamu? Kalau saya ya ditawari, saya akan mengatakan kepada Nabi, wa murafaqatuka fid dunya wal akhirah wal jannah ya Rasulullah. Saya kepingin kumpul sama engkau ya Rasulullah di dunia sampai di akhirat. Itu jawaban saya dan permintaan saya. Kalau saya ditawari oleh Nabi Muhammad. Karena tidak ada paling nikmat di dunia dan di akhirat kecuali kumpul bersama Nabi Muhammad. Kalau kita tahu doanya Habib Abdullah Al-Haddad, hajatan fin nafsi ya Rabb, hajatan fin nafsi ya Rabb, faktiha ya khair gadi. Apa kira-kira hajatnya mereka? Ketika ditanya, "Wa ma hajatuka ya Habib Abdullah?" Apa hajat engkau ya Habib? Beliau mengatakan, "Wa ma hajati illa al-istima' bin Nabi Muhammad." Tidak ada hajat yang paling unggul, hajat yang paling tinggi untukku kecuali aku bisa kumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Kakek-kakek itu ditawari lagi oleh Nabi Muhammad supaya sadar dia, oh usia segini kok dia minta dunia. Akhirnya dia ngulangi lagi, wara'iyatan tar'aha ya Rasulullah. Saya minta pengembala kambingnya ya Rasulullah. Nggak mungkin saya miara 80 ekor kambing. Saya minta pengembala kambing yang bisa ngurusi 80 ekor kambing itu. Kata Rasulullah, wala kadzalik, akan saya berikan kepada kamu. Walakin ajuzun fi zamani Musa khairun minka. Akan tetapi ada nenek-nenek di zamannya Nabi Allah Musa itu lebih bagus daripada kamu. Tersinggung kakek itu. Kok bisa ada nenek-nenek di zamannya Nabi Musa lebih bagus daripada saya? Maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, walamma najjallahu Musa wa aghraqa Fir'aun. Ketika Allah memberikan selamat Nabi Allah Musa dan menenggelamkan Fir'aun, kemudian Nabi Allah Musa mencari makamnya Nabi Allah Yusuf. Tanya ke sana, tanya ke sini, tidak ada yang tahu kecuali ada nenek-nenek yang usianya 300 tahun. Kok 300 tahun? Itu umur kecil 300 tahun di zamannya Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa usia itu, Nabi Allah Musa itu meninggal usianya 3000 tahun, itu katanya pendek umur. Nah terus panjang umurnya bagaimana? Nabi Allah Musa ketika itu tanya-tanya nggak ada yang tahu, ada nenek-nenek yang usianya 300 tahun. Kata Nabi Musa, panggil itu nenek-nenek. Dipanggil itu nenek-nenek tersebut menghadap kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, wahai nenek, saya mau tanya di mana makamnya Nabi Allah Yusuf. Kata nenek-nenek itu, wahai Nabi, kamu tanya makamnya Nabi Allah Yusuf ada di mana? Iya betul, saya tanya. Sekarang mau bayar berapa? Kata nenek-nenek itu. Kalau katanya orang Jawa bilang wani piro, berani bayar berapa? Nabi mau bayar berapa sama saya? Tanya-tanya makamnya Nabi Allah Yusuf. Udah gratis. Kalau di sini kan di Indonesia masuk WC ada bayar, masuk ini bayar, semuanya bayar, pajak bayar, semuanya bayar. Di zamannya Nabi Musa, nenek-nenek itu tanya kepada Nabi Musa, kamu tanya makamnya Nabi Yusuf mau berani bayar berapa sama saya? Ditantang sama Nabi Musa. Kamu nantang saya mau kasih berapa sama kamu? Kata Nabi Allah Musa, utlubi ma tasya'in. Ayo kamu minta berapa dan apa saja yang kamu minta akan saya berikan. Maksudnya ibu-ibu itu, nenek-nenek itu mungkin mau ngasih sesuatu atau apa. Ternyata memberikan tawaran bebas. Utlubi ma tasya'in. Mintalah kamu bebas apa yang saja yang kamu minta. Karena ini permintaannya bebas, akhirnya nenek-nenek itu meminta sesuatu yang gak masuk akal. Sesuatu yang paling tinggi. Apa permintaannya nenek-nenek itu? Cerdas itu nenek-nenek itu. Dia mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah, engkau ini adalah Nabi. Dan engkau bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan doamu pasti diterima oleh Allah. Saya minta kepadamu wahai Nabi Musa,
usia sekarang saya 300 tahun. Kembalikan usia yang 300 tahun menjadi usia 15 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira ada yang bisa mengembalikan usia 300 tahun menjadi 15 tahun? Di mana kita bisa mengembalikan usia yang sebesar yang 300 tahun menjadi 15 tahun? Ini kan permintaan nggak masuk akal nih. Sampai-sampai ada yang menyatakan di dalam syair, di dalam ilmu nahwu itu dikatakan laita syababa ya'udu yawman fa akhbirahu bima fa'ala al-mashiru. Kalau seandainya ada kemudahan itu kembali lagi, ada obatnya, saya akan kasih kabar itu orang-orang tua supaya bisa beli obatnya. Tapi nggak ada. Sekarang bapak-bapak aja yang usianya 60 tahun, 80 tahun, 70 tahun bisa kira-kira menjadi umur 20 tahun. Nggak akan bisa. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi dan yang meminta itu adalah Nabi, tidak ada sesuatu yang mustahil indallah. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa mengangkat tangan, Pak, minta kepada Allah, ya Rabb, jadikan nenek-nenek ini yang usianya 300 tahun menjadi usia 14 tahun. Bayangkan. Kembali pada saat itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun. Tidak ada istilah mustahil jika Allah menghendaki sesuatu, ketika Allah mengatakan jadi, akan jadi. Waktu itu juga karena Nabi Musa berdoa kepada Allah, dijadikan oleh Allah yang usianya tua menjadi muda kembali itu nenek-nenek itu. Ditawari lagi oleh Nabi Allah Musa, utlubi mata sya'in. Ayo sekarang kamu minta yang keduanya, apa saja yang kamu minta. Apa jawabannya nenek-nenek itu yang sudah menjadi muda lagi? Apa kata dia? Wa murafaqatuka fid dunya wa fil jannah ya Nabi Allah. Saya ingin kumpul bersamamu di dunia dan kumpul bersamamu di akhirat nanti. Artinya jadikanlah saya istrimu di dunia dan jadikanlah saya istrimu di akhirat nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini orang cerdas. Kakek-kakek itu ketika mendengar ceritanya Nabi Muhammad tentang Nabi Allah Musa dan nenek-nenek itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada kakek-kakek itu, berarti siapa yang lebih pintar? Nenek-nenek itu atau kakek-kakek itu? Atau kamu? Ternyata nenek-nenek itu lebih bagus daripada kamu, karena dia tidak mengingat sedikit pun daripada urusan dunia. Ketika usia sudah 300 tahun, usia sudah 90 tahun, maka yang diminta adalah dekat bersama Nabi Muhammad SAW. Kita pun juga demikian. Hadir maulid seperti ini tempat yang dimuliakan oleh Allah dan diijabahkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin Beb saya minta seperti anak saya seperti Imam Syafi'i? Bisa. Apa mungkin Habib anak saya pintar seperti Imam Ghazali? Bisa. Apa mungkin Habib anak saya seperti Imam Ibn Hajar? Bisa. Apa mungkin Habib anak saya jadi presiden? Bisa. Tidak ada istilah tidak bisa. Kenapa? Yang memberi masih ada nggak? Masih. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pemberi, tidak ada sesuatu pintu yang tertutup. Bagaimana caranya? Kita minta melalui daripada majelis maulid ini. Mudah-mudahan insya Allah kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan sehatul afiah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya arhamul masakin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asat wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, berikanlah panjang umur orang-orang tua kami ya Allah. Berikanlah panjang umur kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Ya Rabb, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, dan berikanlah maaf kedua orang tua kami ya Allah, dan ya Rabb berikanlah orang-orang tua kami yang sudah wafat, terimalah amal ibadahnya dan hapuslah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah,
Orang tua kami yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan mereka ya Allah. Saudara kami yang sakit, berikanlah kesembuhan ya Allah. Saudara-saudara kami yang se-Islam dan seiman, mereka mendapatkan musibah, angkat musibahnya ya Rabb. Berikanlah mereka kebebasan ya Allah. Berikanlah mereka kebahagiaan ya Allah. Berikanlah mereka kesenangan ya Allah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Ya Allah, mudah-mudahan Habib Bagir diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita, Ibu Lurah, Pak RT, Pak RW, pejabat pemerintah semua, semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua se-Islam dan seiman ini kita saudara, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita malam ini, Allah kumpulkan pula kita insyaallah kelak di hari kiamat nanti. Bumi akan menjadi saksi bagi kita. Dia akan menceritakan tentang kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi ketika digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar sesuatu yang berat, manusia pada saat itu mengatakan malaha, ada apa ini? Kemudian bumi akan bercerita tentang kita. Kita hadir majelis maulid, kita baca salawat, kita berzikir, kita salat di Masjid Al-Khairat, kita bersama-sama ibadah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Bumi akan menceritakan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan insyaallah kita akan dikumpulkan kumpulan bersama Nabi Muhammad, sehingga kita masuk surga bersama Nabi Muhammad, di bawah barisan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, sehingga kita bisa memandang keindahan wajah Nabi Muhammad. Sungguh memandang keindahan wajah Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, itu adalah perkumpulan yang sangat luar biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil habbi fiha khayyama. Di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan surga, bidadari-bidadari surga, makanan-makanan surga, benteng besar yang ada di surga, semua kenikmatan-kenikmatan surga tidak berharga bagiku kalau tidak ada di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ada keinginan untuk masuk ke dalam surga karena aku ingin masuk ke dalam surga karena di situ ada Nabi Muhammad. Andai kata Nabi Muhammad ada di luar surga, saya tidak mau masuk ke dalam surga karena harapan saya ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Kita tahu bagaimana kemanten kalau ketika pas dia ada di kamar sendirian, kemudian tidak ada istri, tidak ada apa, tidak ada yang merawat, sekalipun ada buah, sekalipun tempat baru, sekalipun banyak makanan, sekalipun semua ada di situ, tapi tidak ada istri, tidak akan mau kemanten masuk ke dalam kamar. Nabi Muhammad SAW adalah kemanten. Nabi Muhammad SAW adalah harapan kita. Semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Sebelum wafat insya Allah kita akan melihat bagaimana keindahan wajah Nabi Muhammad. Kita tidak diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah radhiyallahu anha pada saat dia menjahit, ketika itu jarum jatuh, kemudian diraba-raba, tidak ada lampu pada saat itu. Diraba-raba, sudah lama, sekian lama Siti Aisyah meraba jarum yang jatuh. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar, jarum yang kecil bisa nampak karena pancaran cahaya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Siti Aisyah? Ma ajmala hadal wajah ya Rasulullah. Sungguh indah wajahmu ini wahai Rasulullah. Jarumku yang sangat kecil ini jatuh. Dari tadi aku rabah tidak dapatkan. Ketika engkau masuk aku bisa mendapatkan jarum karena pancaran cahaya yang ada pada wajahmu ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, wailun liman lam yara hadal wajah yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak melihat wajahku ini kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan insyaallah kita akan memandang wajah Nabi Muhammad. Sebelum kita wafat kita akan memandang wajah Nabi Muhammad. Kita akan kumpul bersama Nabi Muhammad. Kita masuk surga bersama di bawah barisan Nabi Muhammad. Di dalam surga kita bersama Nabi Muhammad. Di alam barzakh kita bersama Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah maj'al jam'an hadza jam'an marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Amin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dijadikan ilmu yang barakah, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita dengarkan bersama hikmah maulid yang telah disampaikan oleh Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar dengan Habib Soleh bin Umar bin Jindan. Terima kasih kepada Habib, kami persilahkan. Dan selanjutnya kepada panitia, kami persilahkan kepada Habib untuk bisa menikmati hidangan yang telah diisi. Mana Ibu? Ya, di muka saja boleh.